Halo semua, hari ini kita belajarnya sedikit berbeda seperti minggu sebelumnya ya. Minggu sebelumnya kita sudah belajar mengenai beberapa bab di matematika. Minggu ini kita akan belajar mengenai tumbuhan, yaitu bab bagian tubuh, tumbuhan, dan fungsinya. Seperti halnya manusia yang memiliki beberapa bagian di tubuh seperti tangan, kepala, kaki, tumbuhan juga memiliki anggota tubuh dengan fungsinya masing-masing. Berikut merupakan bagian-bagian tumbuhan yang hari ini akan kita pelajari mengenai fungsi-fungsinya, juga bagian-bagian tumbuhan. Yang pertama di sini ada seperti di gambar ini, ada batang, ada daun, ada buah, ada akar, dan juga ada bunga. Bagian yang pertama yaitu daun. Daun memiliki fungsi yang pertama yaitu untuk fotosintesis. Daun merupakan organ utama dalam proses fotosintesis, yaitu proses pembuatan makanan bagi tanaman. Di dalam daun terdapat pigmen fotosintetik seperti klorofil yang akan menangkap energi cahaya matahari untuk menghasilkan glukosa dari air dan karbon dioksida. Fungsi yang kedua yaitu respirasi. Selain berperan dalam fotosintesis, daun juga berperan dalam proses respirasi. Ada yang tahu respirasi itu apa? Respirasi yaitu proses mengambil oksigen dan melepaskan karbon dioksida. Yang ketiga yaitu transpirasi. Daun juga berperan dalam proses transpirasi, yaitu proses penguapan air melalui stomata di permukaan daun. Transpirasi membantu dalam menjaga kelembapan tanah dan udara sekitar tanaman. Pengaturan suhu. Daun juga berfungsi dalam pengaturan suhu tubuh tanaman. Daun akan mengatur suhu tubuh tanaman melalui proses transpirasi dan pertukaran udara di dalam stomata. Pertahanan. Di sini maksudnya beberapa jenis daun memiliki fitokimia dan senyawa antioksidan yang dapat melindungi tanaman dari serangan hama dan penyakit. Penyimpanan. Beberapa jenis tanaman juga memiliki daun yang dapat digunakan untuk menyimpan makanan, seperti kubis dan selada. Bagian yang kedua yaitu buah. Buah pada tumbuhan memiliki beberapa fungsi penting, diantaranya yaitu sebagai tempat menyimpan cadangan makanan. Pada beberapa jenis tumbuhan, buah juga berfungsi sebagai cadangan makanan untuk tanaman itu sendiri, sehingga ketika kondisi lingkungan kurang baik, tanaman masih dapat bertahan hidup. Wadah untuk biji-biji yang dihasilkan. Ketika biji tumbuh dan berkembang, buah akan membantu melindungi biji tersebut dari serangan hama dan memberikan nutrisi yang dibutuhkan. Nah, bagian tanaman selanjutnya yaitu bunga. Bunga merupakan bagian tanaman yang paling cantik, yang paling banyak disukai oleh orang-orang. Bunga pada tumbuhan memiliki beberapa fungsi, diantaranya adalah yang pertama reproduksi. Fungsi utama bunga pada tumbuhan adalah untuk melakukan reproduksi. Bunga menghasilkan sel telur dan serbuk sari yang dibutuhkan untuk pembuahan dan pembentukan biji.
Beberapa jenis bunga juga menghasilkan buah sebagai tempat penyebaran biji. Yang kedua yaitu penyerbukan. Bunga juga berfungsi sebagai tempat terjadinya penyerbukan. Serbuk sari dari bunga jantan akan dibawa oleh serangga atau angin ke bunga betina untuk melakukan penyerbukan. Dalam proses ini, serbuk sari akan menempel pada puting bunga dan fertilisasi akan terjadi. Menarik serangga. Bunga yang memiliki warna yang cantik juga memiliki fungsi untuk menarik serangga sebagai agen penyerbukan. Beberapa tanaman dalam proses penyerbukannya dibantu oleh serangga. Bunga menghasilkan nektar dan aroma yang menarik serangga untuk datang dan membantu proses penyerbukan pada tanaman tersebut. Bagian tanaman selanjutnya yaitu batang. Batang pada tanaman memiliki beberapa fungsi. Di antaranya adalah mendukung daun, bunga, dan buah. Maksudnya di sini, batang berfungsi sebagai rangka atau struktur utama tanaman yang dapat menopang berbagai bagian tanaman seperti daun, bunga, dan buah. Mengangkut air dan nutrisi. Maksudnya yaitu batang juga berfungsi sebagai jalur pengangkutan air dan nutrisi dari akar ke daun dan bagian-bagian tanaman lainnya melalui pembuluh. Ada yang tahu nama pembuluhnya? Ya, pembuluh xilem dan phloem. Untuk yang ketiga yaitu menyimpan cadangan makanan. Beberapa jenis tanaman menyimpan cadangan makanan pada batangnya. Ada yang tahu contohnya seperti tanaman apa? Ya, seperti bambu. Yang keempat yaitu menghasilkan hormon. Batang juga menghasilkan hormon-hormon yang penting untuk pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Yang kelima yaitu meningkatkan sirkulasi udara. Batang yang memiliki stomata pada permukaannya dapat membantu dalam sirkulasi udara dalam tanaman. Yang terakhir yaitu mempengaruhi fototropisme dan gravitropisme. Di sini ada yang tahu artinya fototropisme dan gravitropisme? Ya, fototropisme merupakan respon terhadap cahaya, sedangkan gravitropisme merupakan respon terhadap gravitasi. Contohnya untuk batang yang mempengaruhi fototropisme, di sini ada tanaman kacang hijau. Batang kacang hijau akan bergerak ke arah cahaya agar daunnya dapat menyerap cahaya dengan optimal untuk proses fotosintesis. Sedangkan untuk contoh batang yang mempengaruhi gravitropisme, yaitu tanaman jagung. Batang jagung akan tumbuh ke atas atau disebut negatif gravitropisme pada awal pertumbuhan. Tetapi kemudian akan tumbuh ke bawah atau positif gravitropisme untuk mencari sumber air dan nutrisi yang lebih baik di dalam tanah. Untuk teman-teman, karena beberapa penjelasan tidak ditampilkan di layar, boleh di-pause kemudian dicatat atau diulang ya.
Untuk bagian tanaman yang terakhir yang akan dijelaskan yaitu akar. Ini ada beberapa gambar akar, bentuk akar tanaman. Tapi kali ini kita tidak membahas mengenai bentuknya, tapi lebih kepada fungsi. Akar merupakan bagian dari tumbuhan yang berada di bawah permukaan tanah. Fungsi akar tanaman adalah sebagai berikut. Menjaga stabilitas tumbuhan. Menjaga stabilitas tumbuhan artinya akar membantu menjaga tumbuhan agar tidak mudah roboh atau tersapu angin kencang. Akar yang baik akan menancap kuat di dalam tanah sehingga tumbuhan dapat tumbuh dengan stabil. Yang kedua, fungsinya yaitu menyerap air dan nutrisi. Akar berfungsi sebagai alat penyerap air dan nutrisi yang dibutuhkan oleh tumbuhan untuk tumbuh dan berkembang. Akar memiliki rambut-rambut halus yang disebut rambut-rambut akar yang mampu menyerap air dan nutrisi dari tanah. Fungsi yang ketiga yaitu menyimpan cadangan makanan. Akar juga berfungsi sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan bagi tumbuhan. Cadangan makanan tersebut akan digunakan oleh tumbuhan saat kekurangan nutrisi atau kondisi lingkungan yang tidak mendukung pertumbuhan. Contohnya seperti umbi-umbian. Kemudian yang keempat yaitu mengikat tanah. Mengikat tanah, apa itu mengikat tanah? Jadi, mengikat tanah di sini maksudnya yaitu akar juga berfungsi untuk mengikat tanah agar tidak tererosi oleh air dan angin. Teman-teman pernah lihat di pinggir-pinggir pantai itu kan pasti ada beberapa tanaman bakau. Nah, itu ditanam dengan maksud agar tidak terjadinya erosi. Jadi di sini fungsi akar yaitu mengikat tanah itu supaya tidak terjadinya erosi. Akar yang kuat dapat membantu mencegah erosi dan memperbaiki kualitas tanah. Yang terakhir yaitu menghasilkan hormon. Beberapa jenis akar juga menghasilkan hormon tumbuhan seperti auksin, sitokinin, dan giberellin. Hormon-hormon ini berfungsi untuk mengatur pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan, termasuk untuk pembentukan bunga dan buah. Oke, bab bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya hari ini sudah selesai. Minggu depan kita akan belajar mengenai kelanjutan dari bab ini. Kita tidak belajar matematika dulu, tapi mungkin jika ada waktu kita bisa upload 2 video. Dan untuk materi hari ini, buat teman-teman yang mungkin ketinggalan, boleh diulang lagi videonya. Lebih baik dicatat, supaya bisa dipelajari lagi. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen. Terima kasih.